Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 6 mantap SDN Keramat 1. Selamat pagi. Jumpa lagi dengan Pak Guru hari ini, hari Selasa tanggal 27 Juli tahun 2021. Kita akan memasuki masih sama sebenarnya di tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 2, hewan sahabatku, dan kali ini kita ke pembelajaran yang keempat ya. Untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa kepada Allah yang Maha Esa. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan ilmu bermanfaat atas kegiatan kita pada pagi hari ini. Berdoa. Selesai. Dan juga jangan lupa, selalu saya ingatkan, untuk mengawali kegiatan pembelajaran selalu menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian membacakan teks Pancasila dan teks Undang-Undang Dasar 1945, dan juga jangan lupa pakai masker untuk menjaga kesehatan kita. Kita jaga kesehatan kita dengan cara mematuhi protokol kesehatan. Ini ya tujuan pembelajaran kita. Oh iya, jangan lupa juga ini absen dulu, absennya diklik nanti ya, diisi untuk hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita untuk hari ini adalah setelah mendengar teks laporan yang dibaca, siswa mampu menemukan pokok dengan benar. Jadi itu nanti tugasnya. Kemudian yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu menyusun kesimpulan dari teks yang dibacakan berdasarkan pokok yang ditemukan. Kemudian yang ketiga, setelah membaca teks bacaan, siswa mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ini masih sila keempat seperti yang kemarin sudah diajarkan Pak Guru di pembelajaran 2 ya. Kemudian yang keempat juga sama, setelah berdiskusi, siswa mampu menerapkan 2 kegiatan yang sesuai dengan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya masih sama dengan yang kemarin, dari apa kemarin. Pokoknya yang pembelajaran kedua yang hari Sabtu kalau tidak salah ya. Langsung mulai saja ya. Ini yang pertama, penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Jadi gini, sila keempat itu merupakan atau menjadi pedoman di dalam menyelesaikan masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Dulu pernah saya ceritakan di pembelajaran 2 itu ketika kita misalkan bermusyawarah, atau nanti gini, ketika nanti kalian mendapatkan tugas di dalam atau berdiskusi dalam sebuah kelompok, yaitu tujuannya kita cari jawaban yang sama menurut kita itu ya. Kemudian yang kedua, sesuai dengan nilai sila keempat Pancasila, penyelesaian masalah sebaiknya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Tadi ketika berdiskusi cari jawaban yang menurut, misalkan dalam satu kelompok itu ada 3 atau 4 orang, ya menurut 3 orang, menurut 4 orang itu tadi yang sesuai dengan jawaban kita ya. Jadi tiap anak memberikan gagasannya masing-masing supaya nanti ditemukan jawaban yang paling tepat, seperti itu. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari, 1, melakukan musyawarah untuk menentukan jadwal ronda di lingkungan. Kalau kita lihat kita lihat di di gambar ini contoh orang yang sedang rembugan ya. Tadi sama ya. Intinya adalah musyawarah itu kalau di bahasa kita ini rembugan. Kemudian yang kedua, mengikuti pemilihan umum, misalkan dari presiden atau pilkada. Nah, pemilihan umum itu mulai dari presiden sampai pilihan terakhir itu ada pemilihan kepala desa. Nah, ini mungkin nanti kalian ketika sudah berumur 17 tahun. Nah, untuk kalian nanti bisa kita lakukan yang nomor 3 ini. Yang nomor 3 ini mengikuti pemilihan ketua kelas dengan tertib. Nah, ini nanti kalau
kita berharap saja ya, kita berdoa semoga kita nanti bisa pembelajaran luring. Nanti kita lakukan pemilihan ketua kelas ya, pemilihan ketua kelas yang kita setting sama dengan ketika nanti pemilihan umum seperti pemilihan presiden atau pemilihan kepala daerah atau bupati atau gubernur. Nanti kita bisa merasakan bagaimana mengikuti pemilihan ini ya. Kemudian yang keempat, tidak memaksakan kehendak dalam suatu musyawarah yang diikuti. Ini ketika kita bermusyawarah boleh kita memberikan gagasan, itu memang harus kita memberikan gagasan, tapi gagasan tersebut jangan dipaksakan, jangan memaksakan kehendak terhadap orang lain, karena nanti melanggar sila yang keempat Pancasila. Betul sekali. Nah, itu ya untuk yang muatan PPKN-nya. Kemudian yang muatan bahasa Indonesia adalah menemukan fakta dan ide pokok dalam teks laporan. Laporan itu dibuat atau bisa disajikan dalam bentuk fakta atau data. Misalkan kegiatan apa kalian laporkan dalam bentuk, sebenarnya kalian sudah melakukannya tapi sudah sering tapi tidak tertulis. Nah, ini nanti bisa kalian dengan tertulis. Bisa dengan cara membuat kata tanya apa. Misalkan ada satu kegiatan, kalian misalkan kegiatan belajar kelompok, misalkan di mana tempat belajar kelompok, mungkin apa kegiatan yang dilakukan, kapan melakukan, mengapa dilakukan, dan seterusnya sampai beberapa pertanyaan tersebut. Itu untuk menemukan fakta dan ide pokok dalam teks laporan. Nah, yang tidak kalah penting itu yang ini, ketika membuat ide pokok dalam satu bacaan, dalam satu teks. Caranya untuk menemukannya bisa lihat di sini. Yang pertama, baca seluruh paragraf dengan cermat dari kalimat pertama hingga akhir, dibaca yang benar. Kemudian yang kedua, baca kalimat demi kalimat sampai kamu menemukan ide pokok paragrafnya. Biasanya gini, dalam satu teks itu biasanya kan bacaan itu ya, kalian kan sering membaca, yakin kalian sering membaca itu kan kadang dalam satu bacaan ada beberapa paragraf, mungkin dalam satu bacaan itu ada 3, 4 sampai 5 dan 6 dan lain-lain. Kemudian dalam satu paragraf itu tersebut pasti ada yang namanya ide pokok atau kalimat utama. Nah, caranya bagaimana mencarinya? Kita lihat di sini letaknya itu biasanya kalau tidak di awal kalimat, di akhir. Jadi dalam satu paragraf itu kan terdapat beberapa kalimat, itu di awalnya atau di akhirnya, biasanya seperti itu, atau di awal dan di akhir. Setelah itu nanti kalian bisa ambil kalimat tersebut. Nah, ide pokok itu cara menentukannya itu sebenarnya mudah. Kalimat tersebut kalau kita baca kita sudah paham tanpa harus membaca kalimat yang lain, seperti itu. Nah, tugas kalian nanti cari teks perkembangbiakan hewan dengan cara browsing di HP kalian masing-masing. Caranya nanti buka Google, kemudian cari cara perkembangbiakan hewan. Kita klik saja, kemudian nanti kalian ambil salah satu, kemudian dibaca sampai kalian paham, tulis ringkasannya di buku kalian masing-masing. Nah, itu ya. Jadi itu saja untuk pembelajaran kita hari ini. Ada 2 mata pelajaran, yaitu ada PPKN dan bahasa Indonesia. PPKN-nya pengamalan sila keempat, dan untuk bahasa Indonesia-nya adalah menemukan ide pokok. Nah, itu dari saya. Mari kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat belajar, dan saya selalu mengatakan Pak Guru selalu siap mendampingi kalian. Ada kesulitan, tanya pada Pak Guru. Itu ya. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.